Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Asep Saputra dengan NIM 2313110014. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ujian akhir semester MK Teologi Pembangunan. Yang mana di sini terdapat beberapa pertanyaan mengenai teologi pembangunan. Yang pertama itu mengenai eh, tauhid dapat menjadi landasan politik dan ekonomi. Oke, mengenai tauhid menjadi landasan politik dan ekonomi. Nah, tauhid itu artinya tauhid itu dimustaq dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan. Artinya dalam konteks politik, tauhid itu menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan, amanah, dan bebas dari diktator ataupun keotoritaran seorang pemerintah. Nah, kalau kita berpegang teguh terhadap ketauhidan ini, nah artinya kita itu menyerahkan segalanya itu kepada Allah. Dalam konteks politik, artinya kedaulatan di tangan Allah. Dalam tauhid hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Maka sistem politik yang Islami harus berdasarkan nilai-nilai dan hukum Allah, bukan hawa nafsu manusia. Nah, jadi itu poin pentingnya. Dan selanjutnya masih mengenai politik, yaitu keadilan sebagai prinsip utama. Bahwasanya tauhid menanamkan nilai bahwa manusia adalah sama di hadapan Allah. Maka dalam politik tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, ras, ataupun kelas sosial. Kepemimpinan dipilih atas dasar amanah, keadilan, dan kapasitas, bukan dilihat dari kekayaan ataupun kekuasaan. Jadi itu. Kemudian akhlak pemimpin. Ketika kita dikaitkan lagi dengan tauhid, maka pemimpin itu ya harus pemimpinnya bersifat jujur dan pemimpin yang takut kepada Allah. Pada Allah yang tauhid, Allah yang wahid. Kemudian selanjutnya tauhid itu sebagai landasan ekonomi, artinya tauhid itu berperan dalam membentuk sistem ekonomi yang beretika, adil, dan bebas dari eksploitasi. Seperti halnya kalau dalam kaitannya dengan ekonomi, ada larangan riba dan penipuan. Nah, tauhid ini melahirkan kesadaran bahwa segala bentuk transaksi diawasi oleh Allah, maka praktik riba, kecurangan, penipuan, monopoli, eksploitasi terhadap apapun itu dilarang keras. Ekonomi tauhid itu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Dan juga dalam tauhid sendiri, ketika kita kaitkan lagi dengan ekonomi, artinya semua harta dan sumber daya itu hanya milik Allah. Semua yang ada kaitannya dengan ekonomi itu hanya milik Allah. Manusia hanya sebagai khalifah dan pengelola. Itu doang. Nah, kemudian ada keseimbangan lagi antara dunia dan akhirat ketika kita berekonomi berlandaskan kepada tauhid. Artinya kita melaksanakan sesuatu tersebut berlandaskan pada hukum-hukum Allah. Ataupun kita harus dalam melakukan sebuah tindakan harus mengingat nama Allah. Agar apa? Agar yang dikejar itu bukan hanya sekedar materi ataupun dunia, tetapi ada yang kita lakukan itu kontribusinya untuk kita ketika di akhirat nanti. Misalnya ketika kita setelah misalnya dagang, kemudian kita mengeluarkan zakat ataupun sedekah dan lainnya sebagainya. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu jelaskan bagaimana tauhid itu dapat menjadi pondasi penataan lingkungan hidup dan kota. Oke, ini mungkin sebagian orang bertanya, apa kaitannya dengan fondasi penataan lingkungan hidup dan kota? Nah, jadi ketika kita dikaitkan dengan lingkungan hidup, ketauhidan ini dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka kita akan sadar bahwasanya
segala sesuatu ataupun alam semesta ini diciptakan oleh yang satu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita itu harus memiliki kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah. Nah, itu sebagai pondasi kita dalam penataan lingkungan hidup. Agar apa? Agar kita tidak semena-mena dalam mengelola ataupun semena-mena untuk mengeksploitasi alam. Maka dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 39 itu, dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Artinya kita harus memiliki kesadaran bahwasanya kita itu hanya sebatas khalifah yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini untuk menjaga apa yang Allah telah amanahkan kepada kita. Manusia sebagai khalifah itu sebagai pengelola alam, artinya yang bertanggung jawab untuk menata lingkungan hidup. Nah, itu. Kemudian ketika kita tadi dikaitkan dengan tauhid tadi, ada larangan keras untuk berbuat kerusakan. Janganlah kita berbuat kerusakan di bumi ini. Nah, tadi kaitannya dengan eksploitasi, kita jangan mengeksploitasi alam. Ketika kita ingin menata sebuah kehidupan yang aman, tentram, dan enak di dunia ini, maka kita jangan merusak itu. Ingat kita bahwasanya ini hanya titipan dan kita ditugaskan sebagai pengelola alam. Kemudian tauhid sebagai dasar penataan kota. Oke, penataan kota artinya di situ ada unsur keadilan dan keseimbangan dalam kota. Maksudnya bagaimana? Nah, tauhid itu mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan ataupun bisa dikatakan mizan. Maka penataan kota harus menghindari kesenjangan sosial dan diskriminasi, akses terhadap ruang. Kemudian kota juga bisa sebagai ruang untuk kebaikan dan ibadah. Artinya kita gunakan kota tersebut sebagai peluang bagi kita untuk memperbanyak kebaikan dan ibadah. Nah, itu kaitannya lagi dengan Tuhan kita. Ketika kita berbuat baik, maka Tuhan akan memberikan kita sebuah ganjaran. Nah, mungkin itu konsep tauhid dalam kaitannya dengan teologi pembangunan. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin di situ ada pertanyaan terakhir mengenai ketauhidan itu, mengenai kesan Anda tentang mata kuliah teologi pembangunan. Oke, saya ucapkan terima kasih, kesannya cukup baik. Saya menerima pelajaran dengan baik di sini dan banyak mengambil hikmah dari teologi pembangunan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pengampu mata kuliah teologi pembangunan, Dr. Ivan Ahmad Gufron, SPhil I, MPhil, telah membimbing saya dalam teologi pembangunan ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.